warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil muhajjalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim wallahu a'lam bishawab. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita jamaah subuh Masjid Besar Cipaganti. Alhamdulillah, semoga rangkaian ibadah sholat kita menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di bulan yang mana dikenal dengan bulan Rabiul Awal. Adalah bulan disitulah lahirnya Nabi akhir zaman Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul Awal bulan tanggal ke-12 bulan April Masahina, itulah dalam teman-teman di sana dikenal dengan tahun gajah juga. Nabi akhir zaman. Subhanallah. Semoga menumbuhkan kecintaan kita, mengingatkan kembali perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merubah tatanan kehidupan manusia dari jahiliyah menjadi manusia yang ramah, dari manusia yang tidak beradab menjadi manusia yang beradab, dari manusia yang menentang menjadi manusia yang penaat, jadi manusia yang senantiasa berperang dan menjadi manusia yang saling kasih sayang. Itu moto amal sebelum diutusnya Islam ke muka bumi. Dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulialah dalam kehidupannya. Subuh ini terkait dengan melanjutkan bahasan tafsir dari surah Al-Furqan, yang mana salah satu sifat atau sifat yang ke-10 dari sifat hamba Allah atau kekasih Allah yang disebut dengan ibadur rahman wa ibadur rahman, sifat-sifat hamba kekasih Allah yang dijelaskan dalam surah Al-Furqan mulai ayat 63 sampai 75 akhir. Ada 10 sifat ibadur rahman, dan sifat yang ke-10 inilah subuh ini kita bahas bersama dalam tafsir Suratul Tafasir. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sifat ibadah Rahman yang ke-10 adalah dialah hamba Allah yang senantiasa memohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina ya Rabb, limpahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyati, dari anak cucu kami, qurrata ayun, keturunan yang menyejukkan hati, menenangkan jiwa.
Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah menjadi hamba yang muttaqin, bahkan menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Timbul pertanyaannya, apa sih anak itu di mata orang tua? Bagaimanakah anak itu di mata orang tua? Itulah topik yang sungguh ini kita bahas. Bahwa anak di mata orang tua, pertama, anak itu adalah sebagai amanah Allah. Ya. Pada awal-awal Arab jahiliyah sebelum Islam hadir di bawah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat kesulitan sekali mereka mencari penghidupan, uangnya khusus untuk memenuhi makan. Sehingga dengan kehadiran anak-anak mereka, mereka tidak senang, bahkan mereka membunuhnya, mengubur korpes. Ya. Apalagi kehadirannya anak perempuan, mereka itu benar-benar wajahnya itu sangatlah muram, karena malu kalau lahirlah anak yang perempuan. Oleh karenanya dengan hadirnya Islam di bawah baginda Rasulullah SAW diingatkan bahwa anak itu adalah amanah Allah, dan Allah lah yang menanggung segala rizkinya. Itulah yang Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Wahai para ahlul kitab, marilah kemari, ingatlah, bacalah kemari apa yang Allah harapkan kepada kalian. Antara lain wajib kepada kalian alla tusyriku bihi syai'a. Satu, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut kehabisan rezekimu. Itulah awal. Sebelum kehadiran Islam, mereka itu kalau kehadiran anaknya itu takut kasorok, sudah makanannya kehabisan sebab harus dipenuhi makannya. Ingatlah, Islam menjelaskan nahnu narzuqukum wa iyyakum, kamilah Allah yang menanggung segala rizki kehidupan kalian. Karena itulah anak sebagai amanah bagi orang tua dari Allah. Janganlah dimarginalkan, janganlah disia-siakan. Karena itulah anak di mata orang tua yang pertama adalah amanah Allah yang harus dijaga. Dan ingatlah hamba Allah yang memenuhi amanahnya, masih ingatkan di atas, itulah ibadur rahman. Ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, bahkan dia termasuk pewaris surga Firdaus. Dia adalah yang memenuhi janjinya, dan dia yang amanah. Dia jujur dalam mengurus merawat amanahnya. Salah satunya amanah adalah di situ Allah mengamanahkan turunan. Peliharalah, jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah fisiknya, lemah imannya, lemah ilmunya. Makanya minta kepada Allah
Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh, kuat imannya, keturunan yang sehat, fisiknya kuat, berarti memenuhi protein. Dan yang ketiga, limpailah anak yang cerdas, berarti didiklah dalam ilmunya. Wabil khusus dalam pendidikan Islam, bahwa di samping yang pertama adalah anak sebagai amanah Allah, maka yang kedua, ingatlah anak itu adalah sebagai ujian, ya, sebagai ujian. Subhanallah, sampai Allah firmankan bahwa dalam surah Al-Kahfi itu, surah Bani Israel, bahkan Allah jelaskan, ingatlah bahwa anak itu adalah sebagai ujian, ya, sebagai bentuk ujian. Karenanya kalau anak itu dengan bentuk ujian, wala taqtulu awladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatlakum kana hit'an kabira. Ingatlah, membunuh baik secara langsung atau tidak langsung itu adalah benar-benar merupakan dosa yang besar. Dan yang kedua dan yang ketiga, anak itu adalah sebagai hiasan. Itulah yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Kahfi, wa'lam, ketahuilah oleh kalian, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu adalah juga dijadikan fitnah. Bahkan zinatul hayati dunya al-mal wal mal, zinatul hayati dunya, anak itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Ini harta dan anak dijadikan hiasan. Anak adalah perhiasan dunia, sehingga benar-benar menyejukkan ketika kita melihat istri dan anak itu mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu kebahagiaan. Maka itulah yang tadi dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah firmankan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ketika memanggil istrinya, keluarganya menjadi hamba-hamba yang muttaqin, bahkan menjadi imam muttaqin, itulah qurrata, menjadi kebahagiaan baik di dunia, termasuk nanti kebahagiaan menjadi perhiasan di akhirat, masuk surga bersama-sama. Jadi serumah sesurga. Itulah merupakan kebahagiaan yang paling istimewa ketika satu, orang tua benar-benar melaksanakan amanah Allah, merawatnya dengan baik. Yang kedua, hati-hati, anak itu juga perhiasan dunia dan juga akan menjadi syafaat di yaumul kiamat kalau anak itu menjadi anak yang saleh. Bahkan anak itu adalah menjadi perpanjangan amal. Kenapa? Di saat orang itu meninggal, ada tinggal amalnya yang terus mengalir. Apakah itu? Idza mata Adam in qata amal illa min salasin. Putuslah semua amalan Bani Adam ketika dia wafat, kecuali 3 hal. Sodakotin jariyatin, itulah wakaf-wakaf mereka yang saat hidup, sedekah-sedekah mereka saat hidup. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, yang disebarkan saat dia hidup, sampai ilmunya terus mengalir di muridnya, di umatnya, di masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah wawaladin sholihin yang ulang. Itulah yang ketiga, bahwa anak sebagai perpanjangan amal bagi orang tuanya, yang tentu adalah waladin sholihin,
yang lalu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Subhanallah, di saat ada sahabat Nabi yang bertanya, "Wahai Rasul, kedua orang tuaku sudah wafat. Aku ingin berbakti kepada keduanya. Waktu itu belum bisa. Saat ini aku ingin berbakti. Bagaimana wahai Rasul caranya?" Maka Rasulullah mengingatkannya, satu, perbanyaklah istighfar, memohonkan ampun untuk orang tua. Yang kedua, perbanyaklah berdoa agar orang tua kamu mendapatkan ampunan Allah, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, dan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ketiga apa? Berbuatlah sesuatu kebaikan yang di atas namakan orang tuamu. Bahkan yang keempat, hubungkanlah silaturahmi dengan orang-orang yang saat orang tuamu masih hidup, bersilaturahmi. Bahkan ada 7, mewakafkan mazhab, mengalirkan air untuk sarana ibadah, bahkan sampai menanam pohon. Itu semua adalah merupakan yang dijelaskan baginda Rasul ketika ada seorang laki-laki itu bertanya ingin berbakti kepada kedua orang tua. Nah, disitulah mengalirnya amal ketika memiliki anak yang saleh akan senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan yang terakhir, yang keempat, anak itu bisa menjadi musuh. Wa'lamu anna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum wastaghfiruhum waswa'fu anhum. Itu surah At-Taghabun ayat 14 di sana. Allah mengingatkan bahwa satu saat anak akan berseberangan dengan orang tua, tidak sepaham, boleh jadi tidak seakidah. Contohnya siapa? Itulah putra Nabi Nuh alaihi salam. Dengan penuh kasih sayang, pengorbanan yang banyak, tapi sayang, anak di situ berseberangan, hatta dari istrinya pun. Bahkan yang kita tahu siapakah itu istrinya Nabi Lut alaihi salam. Maka ayat itu menegaskan bisa jadi anak dan istri itu berseberangan paham, menjadi musuh. Itulah yang ada di dalam Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Karena itu, maafkanlah kesalahan mereka dan terus memperbaikilah selama bergumul dengan kamu dengan sekuat tenaga, karena membimbing keluarga itu termasuk jihad fisabilillah, mencari nafkahnya, mendidiknya dan lain sebagainya. Subhanallah, karena itulah hamba Allah yang benar-benar mengurusi amanahnya sampai Allah nyatakan dialah pewaris surga Firdaus. Dalam surah Al-Mu'minun Allah menjelaskan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang yang jujur dalam memegang amanah itulah menyatakan dia pewaris surga Firdaus. Pun demikian kita dalam merawat, memelihara, membimbing anak, yang mana sebagai amanah, yang kedua sebagai hiasan, yang ketiga anak sebagai pengekalan amal, dan yang keempat bisa jadi anak dan istri menjadi musuh. Karena itulah jangan pernah berhenti untuk senantiasa wasfahu wastaghfaru. Luruskanlah, perbaikilah, dan mintakanlah ampunan untuk setiap saat
Orang tua memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku, keluargaku, anak-anakku. Disitulah Allah maghfirli wa iyali wa dzurriyyati wa walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, dosa istriku, dosa anak-anakku. Itulah pada intinya yang diupayakan, karena ada firman Allah menginformasikan hati-hati anak dan istrimu akan menjadi musuh. Supaya tidak terjadi, maka setiap saat harus kita waspahu, wastaghfaru, wa'fu, mohonkan ampun, perbaikilah, ingatkanlah, karena kita punya tanggung jawab sebagai amanah, pemangku amanah. Subhanallah. Baiklah hadirin, alhamdulillah, itulah di bulan Rabiul Awal ini terkait dengan pesan baginda Rasulullah SAW dalam momen Maulid Nabi dikenal di bulan Rabiul Awal ini. Ayo kita kembali sebagai bentuk kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW adalah bacalah Al-Quran. Dan salah satu bukti cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah SAW. Dan sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Wabil khusus sunnatul yaumiyah Rasulullah SAW adalah ta'lim, tahajud, baca Quran, sholat berjamaah di majelis taklim atau majelis zikir, silaturahmi, menengok orang yang sakit atau orang yang meninggal, dan bersedekah. Itu semua adalah sunnatul yaumiyah Rasulullah SAW. Dan sungguh ini salah satunya adalah taklim, membahas ayat Allah, memperinci kandungannya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Apa yang dipesankan dalam Al-Quran, walaupun belum semuanya kita lakukan, mintalah taufik kepada Allah. Makanya dalam akhir ceramah para penceramah, wabillahi taufik wal hidayah. Intinya petunjuknya sudah jelas ada, tapi kita belum melaksanakannya. Mintalah kepada Allah kekuatan, pertolongan, kemudahan untuk satu membaca, memahami, dan juga mengamalkannya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan Rasul. Saat Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, aku rindu, ingin ketemu dengan umatku atau sahabatku. Nah, sahabat di situ merasa, hai Rasul, kan aku ini adalah sahabat. Iya, engkau itu sahabatku, tapi yang aku rindukan adalah umatku. Siapakah itu? Nanti setelah jauh dari sahabatku, dari para tabi'in, disitulah akan datang umatku, sekelompok hamba Allah yang senantiasa yatluuna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadabbaruna terus, memahami, dipahamkan ayat dari yang terkait dengan topiknya, dijelaskan sampai detail poin-poinnya, dan sampai diamalkannya, sampai didakwakannya. Itulah ada Rasul adalah yang aku cintai, yang ingin aku ketemu dengan mereka. Insya Allah mudah-mudahan kita adalah sebagai umat yang dirindukan bagi Rasulullah SAW. Tiada hari senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan diberkahi. Allahumma salli wa barik ala syakirin. Hamdan na'amin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yang bagi rizalani wa zikar karim wa alim sultan. Allahumma ya Rahman, sungguh yang kau rahmati ini, kami bersyukur bersyukuri nikmat-Mu, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Allah. Di hari awal bulan Rabiul Awal, yang mana bulan itulah Nabiullah akhir zaman lahir ke dunia. Karena itu ya Allah, sebagai bentuk kecintaan kami kepada baginda Rasulullah SAW,
kami sampaikan salamnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi umat Rasul Muhammad yang benar-benar mengikuti panduannya, menjauhi larangannya. Kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah visi kami ya Allah, agar kami senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan. Wujudkan segala cita kami kedudukan kemaslahatan dan akhirnya hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi